Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, kami mau Tuhan di pihak kami. Pada saat ini kami datang kepada karena kami percaya di dalam ibadah ada sukacita yang besar, ada pertolongan yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa kepada Tuhan ketika kami mendengarkan firman, biarlah kami menjadi orang-orang yang suka melakukan firman, bukan menjadi orang yang mendengarkan saja, tapi kami adalah orang-orang yang melakukan firman. Itu karena kami percaya firman itu hidup, firman itu berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami pastikan firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam kemenangan iman, setia, 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 haleluya. Baik, shalom. Ya, salam kemenangan iman bagi kita semua karena Tuhan Yesus baik, haleluya. Hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Siapa yang bosan mendengarkan firman Tuhan? Baik, kita lihat firman Tuhan di Mazmurnya pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4. Ya, firman Tuhan mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, firman Tuhan ini Raja Daud mengatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, di sini ada beberapa hal yang Raja Daud katakan, yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, firman Tuhan ini saya memberi topik kecil, mengikut Tuhan perlu hati yang murni. Kenapa kita perlu hati yang murni? Karena ketika kita mengikut Tuhan, bukan sekedar kita mengikut Tuhan, bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi anggota gereja, tapi kita harus perlu hati yang murni. Kenapa kita sebagai anak Tuhan harus hati murni? Supaya kita bisa tenang. Kalau hati kita bersih, ketika kita menghadapi persoalan, pasti kita akan tenang. Pasti kita akan menjadi orang yang pertimbangan terhadap persoalan pasti ada, bukan kaget. Yang pertama, hati yang bersih. Kenapa kita harus hati yang bersih? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang
Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan mengatakan pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan mengatakan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya bahwa kalau kita memiliki hati yang murni, yang jelas, perkataan kita juga akan keluar perkataan yang baik. Kalau kita memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang dendam, memiliki hati yang kecewa, maka kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang membuat kita sendiri menjadi orang yang tidak bertahan, karena ketika kita menyimpan hal-hal yang jahat di dalam hati kita. Saya memberikan satu berita bagi kita semua, karena ini berita dari firman Tuhan. Kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Ketika kita memiliki hati nurani yang bersih, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita akan memiliki hati yang sukarela memberi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki hati yang murni, maka setiap anak-anak Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang murni daripadanya. Maka firman Tuhan tidak memberikan janji-janji palsu bagi umatnya. Dia memberikan janji yang bisa kita nikmati sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik. Semua itu milik kita, tapi kita harus tahu mana yang sebenarnya yang harus kita pakai. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jembatan bagi orang lain. Karena jembatan harus perlu kekuatan,
perlu tiap-tiap yang menopang. Jadi saya percaya bahwa ketika kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki hati nurani yang bersih, maka Tuhan akan menampakkan hati yang penuh belas kasih. Karena kenapa Raja Daud mengatakan di sini, di mana harus orang yang murni hatinya yang menerima berkat dari Tuhan. Ayatnya yang ke-5 di situ dari Mazmur pasal yang ke-24, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya ingat kesaksian dari ibu guru waktu beberapa minggu yang lalu bahwa ada penglihatan yang mengenai kemurnian. Firman ini sebenarnya sebelum penglihatan itu saya mau sampaikan, tapi ketika saya mau sampaikan ada topik lain yang Tuhan mau kasih bagi saya. Jadi hari ini saya mau tetap memberikan bagi kita semua, dan Tuhan mau supaya kita menerima berkat. Bagaimana kita bisa menerima berkat? Kita harus memiliki hati yang murni. Amin. Hati yang murni. Firman Tuhan mengatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau dia Tuhan yang menyelamatkan kita, maka dia juga akan memberi berkatnya pada kita. Apa itu berkat? Bukan hanya berbicara dengan materi, tapi dia memberikan kita keselamatan, yaitu adalah berkat keselamatan. Kita harus memiliki hati yang murni. Ketika kita diselamatkan, kita harus tahu orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan pasti dia memiliki kesaksian pribadi. Dia pasti memiliki suka memberitakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi mari kita memiliki hati yang murni untuk menerima janji Tuhan, menerima apa yang Tuhan persiapkan bagi kita sebagai anak Tuhan. Marilah kita dekat dengannya. Saya terus berkata kepada saudara, kita harus punya komunikasi dengan Tuhan yang baik. Amin. Bukan pada saat kita membutuhkan baru kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka pada saat kita sakit baru kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita membutuhkan Tuhan baru kita minta Tuhan. Sama seperti dengan suami istri. Jangan tunggu ada maunya baru kita bapak, mama. Itu salah. Kita terus saling komunikasi yang baik. Ketika kita menjadi orang yang suka komunikasi, saya percaya komunikasi yang baik menghasilkan hasil yang baik. Amin. Jadi pada pagi ini sebagai anak Tuhan yang ada di tempat ini, saya mengingatkan kita semua supaya kita memiliki hati yang tenang terhadap persoalan. Yang kedua, hati yang tenang. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, firman Tuhan mengatakan hati yang tenang. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus memiliki hati yang tenang terhadap pertimbangan-pertimbangan yang datang
habis itu adalah obat bagi kita yang menyegarkan tubuh kita, menyegarkan tulang-tulang kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya percaya semua kita di sini bukan orang yang iri hati. Angkat tangan yang masih iri hati. Yang masih iri hati angkat tangan. Nah, firman Tuhan ini bukan berlaku buat saudara dan saya, berlaku juga bagi saya. Artinya bahwa ketika kita memiliki hati yang tenang, Tuhan menjaminkan menyegarkan tubuh kita. Coba kita ada marah dengan orang, pasti kita duduk dengan orang di sekitar kita, walaupun bukan musuh, pasti muka kita berbeda. Nah, pasti nanti orang bilang, kenapa mukamu seperti ini? Kenapa mukamu? Ya, kita yang tahu hari ini. Ya, kita yang tahu. Saya tidak rincikan, tapi saya mau katakan kepada saudara, milikilah hati yang tenang. Amin. Kita sama-sama miliki hati yang tenang, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh saya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh saya. Nah, artinya kalau kita terus perkatakan ini, artinya akan menjadi dari firman ini akan menjadi makanan rohani kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, kadang-kadang kita, kenapa orang tidak tenang pada waktu ada masalah? Karena hatinya sudah penuh dengan kejahatan. Karena hatinya sudah penuh dengan iri hati. Maka karena hatinya juga penuh dendam, makanya tidak ada ketenangan pada saat menerima masalah itu. Akhirnya bernyanyi, ku masih seperti yang dulu. Kok masa kita dari dulu sampai hari ini kita masih sama? Tapi saya mau katakan, kita ini namanya manusia. Ya, namanya manusia pasti ada yang namanya kecewa di dalam diri kita. Saya mau katakan bahwa bukan berarti saya sudah luput dari masalah. Masalah datang ketika kita berdoa mungkin 1 jam, 2 jam. Itu di saat kita berdoa itu kita merasa tenang. Coba kita keluar dari tempat kita berdoa, pasti kita ketemukan anak-anak kelakuannya seperti apa. Kita ketemukan orang-orang di sekitar kita seperti apa sikap mereka terhadap kita. Nah, inilah kita harus kita tangkap bagaimana merespon mereka, bagaimana kita melihat masalah itu jangan menjadi yang besar dalam pikiran kita. Kita harus mengubah pola pikir kita sebagai orang yang percaya bahwa firman Tuhan mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Berarti tubuh ini butuh hati yang tenang. Kalau kita punya hati yang panas, berarti terbakar. Siapa yang punya hati yang panas? Kalau panas pasti terbakar. Nah, kalau kita adalah orang yang hari-hari ini buah-buah apa yang selama ini kita sudah keluarkan dari mulut kita? Apakah kita sering mengeluarkan kata-kata kutuk dari diri kita sendiri? Kita mengutuk orang lain. Nah, ini adalah perlu kita lihat dari buahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang lain bisa menilai kita dari buah apa yang kita hasilkan.
Makanya Lukas mencatatkan di sini di mana pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Berarti kita harus menghasilkan buah yang baik dalam perkataan kita, dan kita harus memiliki hati yang murni. Amin. Memiliki hati yang murni. Banyak orang-orang yang mengikut Tuhan bukan karena sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi karena banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di sini, Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus dan di sekitar laut itu, mereka berkata kepada Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab, dengarkan baik-baik, garis bawahi. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, banyak orang yang mencari Tuhan karena makanan. Banyak orang mencari Tuhan karena sudah melihat mujizat, bukan mencari Tuhannya sumbernya, tapi mencari berkatnya. Ini yang bahaya. Kalau kita sampai hari ini belum diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Marilah kita sebagai anak Tuhan, supaya kita melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, kamu mencari aku bukan karena apa? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Banyak orang juga yang mengikut Tuhan karena pada waktu itu Tuhan sembuhkan, baru dia ikut Tuhan. Setelah itu ada persoalan yang lain, ketika dia minta lagi kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, dia langsung ambil alih, tinggalkan Tuhan. Ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan dimaterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang yang telah diutus Allah. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa itu yang diutus Allah? Yaitu Yesus sendiri. Maka ayat yang ke-30 berkata, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya
yang engkau lakukan. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Artinya bahwa ketika Tuhan memberikan makanan yang benar dalam hidup kita, yaitu roti yang hidup, kita percaya bahwa Tuhan mati untuk kita. Dia mati untuk kita karena dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita karena Dia tahu bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengenai hati yang tenang. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya orang yang tidak tenang, orang yang mendua hati tidak tenang. Artinya mendua. Saya kasih contoh, mungkin kita pergi ke Kupang. Tidak mungkin kita naik dua perahu. Yang satu kaki di kanan ada di perahu Cantika, yang satu ada di ya. Nah, artinya bahwa kita pasti pahami maksud dari firman ini. Tuhan mau supaya kita jangan menjadi orang yang mendua hati. Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita ini harus satu hati untuk Tuhan. Ayatnya yang ke-22 sampai ayat ke-26 juga firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjaga lidah kita, menjaga mengekang lidah. Ayat ke-26, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kita harus sadar bagaimana hari-hari ini kita berkata kepada orang lain menilai kita bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi kelakuan kita kalau masih belum memberikan buah yang baik, maka marilah kita sungguh-sungguh lagi memiliki hati yang memiliki firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Kenapa kita memiliki hati yang tenang? Yang ketiga, hati takut akan Tuhan dan tulus. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, pasal yang ke-24 ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen di zaman sekarang sudah menjadi majelis, sudah menjadi orang Kristen, masih pakai tele-tele angin, masih punya botol-botol kecil. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan menjelaskan, jauhkanlah dia dari hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat menentang orang ini. Firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi orang yang lahir dari Kristen, tapi kita harus benar-benar lahir dari Tuhan. Lahir dari Tuhan karena Tuhan mau apa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu adalah iman. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Saya mulai ayat pertama. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berarti kita adalah anak Allah. Ayat ke-5 di sini, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia? Dia di sini siapa? Kita. Katakan saya. Katakanlah
Yesus adalah anak Allah. Berarti anak-anak Tuhan, mari kita punya iman untuk mengalahkan dunia, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan setiap tekanan. Karena firman Tuhan mengatakan iman mengalahkan dunia. Dunia ini berbicara kepada persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melawan tekanan itu? Kita harus percaya kepada Yesus yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus bagi kita supaya kita jangan binasa. Saya percaya kita semua tidak mau binasa. Amin. Siapa yang mau binasa di tempat ini? Angkat tangan. Yang mau binasa, yang mau masuk surga, yang mau masuk surga, jangan ragu. Tapi saya belum kirim hari ini. Belum kirim. Tapi nanti waktunya Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan juga mengatakan di sini menghormati Tuhan akan Tuhan menghormati kita. 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya yang ke-30. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah saya, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang dengarkan baik-baik, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jangan pandang rendah terhadap Tuhan Allah. Jangan pandang rendah apapun yang kau kerjakan bagi Tuhan. Kerjakanlah dengan tulus ikhlas. Kerjakanlah dengan hati yang murni. Kerjakanlah dengan menghormati Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Berarti ketika kita melakukannya dengan hati yang murni, maka Tuhan juga akan melakukan dengan hati yang murni bagi kita. Amin. Siapa yang percaya ketika memberi yang terbaik bagi Tuhan, Dia akan memberikan lebih daripada itu yang Dia berikan. Nah, artinya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Bukan kita tabur jagung, kita panen padi, tidak bisa. Kita harus tanam jagung, pasti kita tuai jagung. Seberapa jagung yang kita tanam itu juga yang akan menentukan hasil. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang mau menabur, yang memberi sukarela bagi untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan memberi dengan sukarela bagi dia. Jangan menjadi orang yang hitung-hitungan. Jangan menjadi orang yang suka hitung-hitung memberi bagi Tuhan. Jangan berkata, bukan saya sendiri yang bertobat. Kalau Anda sedang berkata demikian, engkau menjadi orang yang sombong rohani. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kerjakan bagian kita. Mungkin orang lain belum ada yang Dia berikan bagi pelayanan. Kita yang ada, kita memberi dengan sukacita supaya Tuhan jangan menutup berkat bagi kita. Amin. Karena hari-hari ini setan bisa tipu kita. Dia bisa pakai firman Tuhan juga. Makanya
Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia setan pakai firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan cobai Tuhan Allah. Jadi bagaimana kita hari-hari ini memiliki hati yang murni untuk mengikut Tuhan, supaya kita memiliki belas kasihan bagi mereka yang belum diselamatkan. Nah, saya tadi pagi ikuti doa khotbah dari Bapak Ketua Umum. Kita ini harus menjadi jembatan. Kadang-kadang kita menginjil, 1-2 kali kita ajak dia untuk beribadah, dia tidak beribadah, kita suka tinggal dia. Kasih dia sudah. Nah, tapi Bapak Ketua mengatakan bangunlah jembatan dengan dia. Mungkin hari ini belum mau beribadah dengan kita. Bangun lagi hubungan yang erat dengan dia. Bangun lagi hubungan yang dekat dengan dia. Artinya apa yang dia hidupnya adalah hidup, katanya. Artinya kita merasa apa yang dia rasakan saat itu, kita juga terus merasakan. Maka dia akan pasti suatu saat dia akan datang bersama-sama dengan kita. Amin. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini, bangunlah hubungan dengan sesama kita. Amin. Bangunlah komunikasi yang baik. Saya percaya ketika kita bukan orang yang mementingkan diri sendiri, yang maunya saya diperhatikan, itu kita menjadi kanak-kanak. Tinggalkan kanak-kanak. Kita harus menjadi orang yang dewasa. Kita harus memiliki hati yang murni bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri saya, tapi untuk diri Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian. Ketika kita memiliki hati yang murni ikut Tuhan, maka yang jelas ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa ada perbedaan itu? Karena perbedaan itu datangnya dari Tuhan. Makanya jangan berpikir kalau orang lain tidak menghormati kita, jangan berpikir kita ini sudah menjadi orang yang kenapa yang dia tidak menghargai saya dan sebagainya. Saya mau katakan kita harus hargai Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, yang jelas orang lain akan hargai kita. Amin. Maka firman Tuhan mengatakan ketika kita dihormati di hadapan manusia, Tuhan juga dihormati. Semua kita pasti dihormati, tapi dengan demikian milikilah kerendahan hati. Saya percaya saudara, kalau kita memiliki kerendahan hati untuk menerima firman, teguran, saya percaya teguran itu yang nyata akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari ketidaktahuan kita, dari ketidaksadar kita, bahwa kita omong dengan sesama kita mungkin menyakiti hati. Tapi hari ini saya mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Kenapa Raja Daud menekankan itu? Karena kita perlu berkat. Karena berkat dari Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Hari ini kita semeja dengan Tuhan lewat perjamuan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada buat firman yang kami dengar. Biar firman ini tidak begitu saja berlari daripada hak, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman.